Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat jejak sufi yang kami muliakan dimanapun Anda berada. Manusia tidak pernah lepas dari ujian. Sejak ia dilahirkan hingga kembali kepada Tuhannya, hidupnya selalu berjalan di antara berbagai keadaan yang telah Allah Ta'ala tetapkan dengan penuh hikmah. Ada masa ketika langkah terasa ringan, hati dipenuhi rasa syukur, dan dunia seolah tersenyum. Namun ada pula masa ketika dada terasa sempit, air mata jatuh tanpa diminta, dan doa-doa dipanjatkan dalam keheningan malam. Allah Ta'ala menguji sebagian hambanya dengan penyakit, agar mereka belajar tentang kelemahan diri dan menyadari betapa rapuhnya tubuh tanpa pertolongannya. Ada pula yang diuji dengan kemiskinan, agar hati mereka tidak bergantung pada dunia, melainkan bergantung sepenuhnya kepada Allah yang Maha Kaya. Dalam kondisi sulit itu, iman ditempa, kesabaran diasah, dan ketulusan diuji. Namun ujian tidak selalu hadir dalam bentuk kesempitan. Sebagian manusia justru diuji dengan kesehatan, kelapangan rezeki, dan kekayaan yang melimpah. Harta yang banyak, jabatan yang tinggi, serta kehidupan yang nyaman bukan sekadar nikmat, melainkan amanah yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban. Di sanalah Allah Ta'ala melihat, apakah seorang hamba tetap rendah hati, bersyukur, dan menggunakan nikmat itu di jalan kebaikan, ataukah ia menjadi lalai, sombong, dan lupa kepada Sang Pemberi nikmat. Setiap keadaan adalah cermin bagi keimanan. Dalam kesusahan, Allah Ta'ala melihat siapa yang bersabar dan tetap berharap kepadanya. Dalam kelapangan, Allah Ta'ala melihat siapa yang bersyukur dan tidak berpaling darinya. Tidak sedikit manusia yang mampu bersabar ketika miskin, namun lupa diri saat kaya. Ada pula yang kuat menghadapi sakit, tetapi lalai ketika sehat. Hal semacam ini telah terjadi sejak zaman Bani Israel, untuk menjadi pelajaran agar manusia setelahnya mau merenung dan mengambil hikmah. Pada masa itu Allah Ta'ala menguji 3 orang pemuda dengan ujian yang berat. Masing-masing dari mereka diberi penyakit yang berbeda, penyakit yang membuat hidup terasa sempit dan hari-hari dilalui dengan penuh penderitaan. Dalam keadaan serba kekurangan itu, ketiga pemuda tersebut tetap bersabar. Mereka menjalani hari demi hari dengan keteguhan hati. Akan tetapi, setelah Allah Ta'ala mengangkat penyakit mereka dan melimpahkan kekayaan, hati mereka perlahan berubah. Nikmat yang datang bertubi-tubi membuat mereka merasa aman, seolah kehidupan telah berada sepenuhnya dalam genggaman. Rasa syukur yang dahulu begitu tulus mulai memudar, digantikan oleh perasaan bangga dan kepercayaan diri yang berlebihan. Mereka menjadi sombong dan lupa akan Tuhannya. Bagaimanakah cerita lengkapnya? Mari kita simak bersama kisahnya berikut ini. Dahulu kala, pada zaman Bani Israel, terdapat sebuah negeri yang makmur dan sejahtera. Ladang-ladangnya subur, pasar-pasarnya ramai, dan kehidupan masyarakatnya berjalan dalam kelapangan. Dari kejauhan, negeri itu tampak indah dan penuh kenikmatan, seolah tidak ada kesedihan yang bersemayam di dalamnya. Namun di balik kemakmuran dan keindahan negeri tersebut, tersimpan sebuah kenyataan yang miris dan menyayat hati. Di sudut-sudut kota, jauh dari perhatian orang-orang yang hidup berkecukupan, terdapat 3 orang pemuda miskin yang menjalani hidup dalam penderitaan. Mereka bukan hanya kekurangan harta, tetapi juga memikul ujian berat berupa penyakit yang berbeda-beda. Pemuda pertama menderita penyakit kusta, sebuah penyakit yang membuat seluruh kulit tubuhnya dipenuhi belang-belang. Penyakit itu tidak hanya menggerogoti fisiknya, tetapi juga memisahkannya dari kehidupan sosial. Masyarakat merasa jijik dan takut mendekat. Para tetangga menghindar bahkan enggan memandangnya. Ia hidup dalam kesendirian, menanggung rasa sakit dan pengucilan yang sama pedihnya. Pemuda kedua menderita penyakit kebotakan yang parah. Rambut di kepalanya rontok satu persatu hingga tak tersisa. Tak hanya itu, di kepalanya yang botak dipenuhi koreng menjijikkan. Keadaannya sering menjadi bahan ejekan kawan-kawan sebayanya. Tawa dan cemoohan mereka menusuk hatinya, membuat rasa percaya dirinya runtuh. Akibatnya ia memilih menyendiri dan merasa minder untuk bergaul dengan siapapun. Sementara itu, pemuda ketiga diuji dengan kebutaan.
Kedua matanya tidak lagi mampu melihat dunia sebagaimana orang lain melihatnya. Ia berjalan dalam kegelapan, bergantung pada tongkat di tangan untuk melangkah. Dunia baginya bukan lagi tentang warna dan cahaya, melainkan tentang suara, sentuhan, dan harapan yang ia simpan dalam hati. Meski demikian, ketiga pemuda tersebut tetap bersabar dalam menjalani kehidupan dengan penyakit yang dideritanya. Mereka melangkah melalui hari-hari yang berat, tanpa keluhan berlebihan. Setiap hinaan yang terlontar dari lisan manusia, mereka balas dengan senyuman yang tulus. Bukan karena mereka tidak merasakan sakit di hati, tetapi karena mereka memilih untuk menahan diri dan menyerahkan segalanya kepada Allah Ta'ala. Tidak hanya dihina, mereka juga dikucilkan oleh masyarakat. Kehadiran mereka sering dihindari, dan keberadaan mereka seakan dianggap meresahkan. Namun ketiga pemuda itu tidak menyimpan amarah atas perlakuan tersebut. Hati mereka tetap tenang, sebab mereka memahami bahwa penilaian manusia tidak menentukan nilai seseorang di sisi Allah Ta'ala. Justru ujian tersebut membuat mereka semakin tekun dalam beribadah dan semakin dekat kepada Tuhan. Dalam kesendirian, mereka menemukan kekuatan. Dalam doa-doa yang dipanjatkan dengan penuh harap, mereka merasakan ketenangan yang tidak dapat diberikan oleh dunia. Mereka yakin bahwa hinaan manusia tidak ada artinya bila dibandingkan dengan rahmat Allah Ta'ala yang senantiasa mereka rasakan. Bagi mereka, keridhaan Allah Ta'ala jauh lebih berharga daripada penerimaan manusia. Dan keyakinan itulah yang membuat langkah mereka tetap teguh, meski hidup dipenuhi ujian dan penderitaan. Melihat ketabahan dan keikhlasan mereka dalam menjalani ujian yang berikan, maka Allah Ta'ala pun berkehendak menampakkan rahmatnya. Kesabaran yang tulus, doa yang tidak pernah putus, serta hati yang tetap bersih dari kebencian telah sampai kepadanya. Pada hari itu, Allah Ta'ala memutuskan untuk mengangkat penyakit yang selama ini membelenggu mereka dan menggantinya dengan kesehatan serta kekayaan yang berlimpah. Maka Allah mengutus seorang malaikat untuk mendatangi ketiga pemuda tersebut. Malaikat itu datang bukan dalam rupa yang menakutkan, melainkan menyamar sebagai manusia biasa, sebagaimana manusia lainnya. Ia berjalan di tengah negeri itu tanpa menampakkan jati dirinya, membawa perintah Allah dan mengemban tugas untuk menguji serta menyempurnakan takdir mereka. Pertama-tama, sang malaikat mendatangi pemuda yang menderita penyakit kusta. Wajah pemuda itu masih menampakkan kesedihan yang telah lama bersarang. Tubuhnya yang penuh belang-belang membuat orang-orang enggan mendekat. Dengan suara lembut, sang malaikat berkata, "Wahai anak muda, adakah sesuatu yang paling engkau inginkan?" Pemuda itu terdiam sejenak, lalu menjawab dengan penuh harap, "Aku ingin memiliki rupa yang elok dan kulit yang indah. Aku ingin penyakit yang membuat orang-orang jijik kepadaku ini hilang dari tubuhku." Maka dengan izin Allah Ta'ala, sang malaikat mengusap kulit pemuda tersebut. Seketika itu pula terjadi perubahan yang menakjubkan. Kulit yang tadinya penuh penyakit, kini menjadi bersih dan mulus. Wajah yang dulu dihindari orang, kini berubah menjadi elok dan rupawan. Pemuda itu menatap dirinya dengan penuh takjub, hatinya diliputi kebahagiaan yang tak terlukiskan. Ia berkali-kali mengucapkan rasa syukur dan terima kasih kepada sang malaikat. Sebelum beranjak pergi, sang malaikat kembali bertanya, "Kini penyakitmu sudah hilang. Sekarang katakanlah, harta apakah yang paling engkau sukai?" Pemuda itu menjawab, "Aku menyukai hewan unta." Maka sang malaikat pun memberinya seekor unta yang sedang mengandung 10 bulan, lalu mendoakannya agar Allah Ta'ala memberkahi nikmat yang telah diberikan. Kemudian sang malaikat melanjutkan perjalanannya. Ia mendatangi pemuda kedua yang menderita penyakit kebotakan. Kepalanya botak dan dipenuhi koreng yang menjijikkan, membuatnya sering menjadi bahan ejekan. Sang malaikat pun bertanya dengan lembut, "Wahai anak muda, adakah sesuatu yang paling engkau inginkan?" Pemuda itu menjawab dengan suara lirih, "Aku ingin memiliki rambut yang indah, dan aku ingin penyakit yang membuat orang-orang jijik kepadaku ini hilang dari kepalaku." Maka sang malaikat mengusap kepala pemuda tersebut. Dalam sekejap, kepala yang tadinya botak dan penuh luka, kini ditumbuhi rambut yang lebat, indah dan sehat. Wajahnya pun berubah menjadi tampan dan rupawan. Pemuda itu tersenyum bahagia,
hatinya dipenuhi rasa syukur, dan ia berkali-kali mengucapkan terima kasih kepada sang malaikat. Sebelum meninggalkan pemuda kedua, sang malaikat juga menawarinya harta, seperti yang dilakukannya kepada pemuda pertama. "Wahai anak muda, kini penyakitmu sudah hilang. Sekarang katakanlah, harta apakah yang paling engkau sukai?" tanya sang malaikat. "Aku menyukai hewan sapi," jawab si pemuda. Maka sang malaikat pun memberinya seekor sapi yang sedang mengandung 10 bulan, lalu mendoakannya agar Allah Ta'ala melimpahkan keberkahan kepadanya. Setelah itu sang malaikat mendatangi pemuda ketiga yang menderita kebutaan. Pemuda itu hidup dalam kegelapan, hanya mengenal dunia melalui suara dan sentuhan. Sang malaikat mendekatinya dan bertanya, "Wahai anak muda, adakah sesuatu yang paling engkau inginkan?" Dengan penuh harap, pemuda itu menjawab, "Aku ingin kedua mataku bisa melihat, agar aku dapat menyaksikan indahnya dunia." Maka sang malaikat mengusap kedua mata pemuda tersebut. Seketika penglihatannya kembali. Dunia yang selama ini gelap, kini dipenuhi cahaya. Wajahnya pun menjadi elok rupawan. Pemuda itu meneteskan air mata kebahagiaan, berkali-kali mengucapkan rasa syukur dan terima kasih kepada sang malaikat. Sebelum berpisah, sang malaikat bertanya untuk terakhir kalinya, "Harta apakah yang paling engkau sukai?" Pemuda itu menjawab, "Aku menyukai hewan kambing." Maka sang malaikat pun memberinya seekor kambing yang sedang mengandung 10 bulan dan mendoakannya agar Allah memberkahi kehidupannya. Seiring berjalannya waktu, tahun demi tahun pun berlalu. Binatang-binatang yang dahulu diberikan oleh sang malaikat, mereka rawat dan kelola dengan baik. Dengan izin Allah Ta'ala, hewan-hewan tersebut berkembang biak dengan sangat pesat. Unta, sapi, dan kambing bertambah banyak, memenuhi padang-padang gembalaan, hingga harta yang mereka miliki kian melimpah dari hari ke hari. Kehidupan ketiga pemuda itu pun berubah secara perlahan namun pasti. Mereka yang dahulu lemah dan dipandang hina, kini tumbuh menjadi pemuda-pemuda yang gagah dan berwibawa. Tubuh mereka sehat, wajah mereka tampan, dan kekayaan mereka dikenal luas di daerah tersebut. Masyarakat yang dulu menjauh, kini memandang mereka dengan rasa kagum dan hormat. Nama-nama mereka mulai diperbincangkan sebagai orang-orang kaya raya. Rumah-rumah mereka berdiri megah, ladang dan ternak mereka membentang luas, serta kehidupan mereka tampak serba berkecukupan. Tidak ada lagi bekas penderitaan yang dahulu melekat pada diri mereka, kecuali kenangan yang tersimpan dalam ingatan. Orang-orang yang dahulu mengejek dan menghina mereka, kini berubah sikap. Lisan-lisan yang dulu melontarkan cemoohan, berganti dengan sanjungan dan pujian. Wajah-wajah yang dahulu berpaling dengan jijik, kini menundukkan kepala sebagai penghormatan. Bahkan tidak sedikit dari mereka yang kemudian bekerja di bawah naungan ketiga pemuda itu. Mereka menggembalakan ternak, mengurus ladang, dan melayani segala keperluan dengan penuh kepatuhan. Kedudukan ketiga pemuda tersebut pun semakin tinggi di mata masyarakat. Kekayaan membuat mereka disegani, dan kekuasaan kecil pun mulai berada di tangan mereka. Setelah menikmati segala kemewahan dan kekayaan yang Allah Ta'ala berikan, serta fisik yang tampan dan gagah, tibalah saatnya ujian kedua. Allah Ta'ala mengutus salah satu malaikatnya, guna menguji ketiga pemuda yang kini telah berubah menjadi orang-orang kaya raya dan berwibawa di negeri mereka. Kali ini, ujian tidak datang dalam bentuk penderitaan, melainkan dalam rupa permohonan dan kejujuran hati. Malaikat itu terlebih dahulu mendatangi pemuda yang dahulu menderita penyakit kusta. Ia menyamar sebagai seorang lelaki tua miskin yang juga mengidap penyakit kusta, persis seperti keadaan pemuda itu di masa lalu. Tubuhnya lemah, pakaiannya lusuh, dan wajahnya menyimpan keletihan seorang musafir yang kehabisan bekal. Ketika sampai di depan gerbang rumah sang pemuda, tampaklah bangunan kokoh menjulang bak istana. Gerbangnya besar, dijaga ketat oleh beberapa pengawal. Begitu melihat sang kakek mendekat, para penjaga segera mencegatnya. "Ada keperluan apa kakek datang ke sini?" tanya salah seorang penjaga dengan nada curiga. "Aku ingin bertemu dengan tuan kalian," jawab sang kakek dengan suara lemah. "Ada hal penting yang ingin aku sampaikan kepadanya," lanjut kakek tua tersebut. Mendengar itu,
Beberapa penjaga pun masuk untuk menyampaikan pesan kepada tuannya. Sang pemuda yang kini dikenal sebagai saudagar kaya raya merasa penasaran. Ia pun keluar untuk menemui kakek tua itu. "Wahai kakek tua, aku tidak punya banyak waktu. Beritahu aku, apa yang ingin engkau sampaikan?" tanya si pemuda. Dengan penuh kerendahan hati, sang kakek berkata, "Wahai tuan, tolonglah aku. Aku adalah seorang musafir yang kehabisan bekal. Aku tidak memiliki tempat bergantung selain kepada Allah Ta'ala, lalu kepadamu. Aku meminta 1 ekor unta saja, agar aku dapat melanjutkan perjalananku." Mendengar permintaan tersebut, wajah sang pemuda seketika berubah. Hatinya dipenuhi rasa kesal. Ia mengira kedatangan kakek tua membawa urusan besar, bukan sekadar meminta pertolongan. "Dengarlah wahai kakek tua," bentaknya. "Aku masih memiliki banyak tanggungan. Aku tidak punya waktu untuk mengurusi masalahmu. Pergilah dari sini dan jangan kembali." Sang kakek terdiam sejenak, lalu menatap wajah pemuda itu dengan sorot mata yang tajam. Dengan suara tenang, ia berkata, "Sepertinya aku mengenalmu. Bukankah engkau dahulu menderita penyakit kusta? Orang-orang merasa jijik kepadamu, dan engkau hidup sebagai pemuda miskin. Kemudian Allah Ta'ala memberimu kesehatan dan kekayaan. Tidakkah engkau berkenan berbuat baik?" Mendengar perkataan tersebut, sang pemuda menjadi emosi. Ia merasa malu karena masa lalunya diungkap di hadapan para pengawal dan anak buahnya. Dengan nada marah, ia berteriak, "Apa yang kau katakan? Lancang sekali ucapanmu. Aku sama sekali tidak pernah menderita penyakit sepertimu. Dan kekayaan ini adalah warisan turun-temurun dari keluargaku yang terhormat." Sang kakek menatapnya dengan penuh heran, lalu berkata dengan tegas namun tenang, "Jika engkau berdusta, semoga Allah Ta'ala mengembalikanmu kepada keadaanmu semula." Ucapan itu meluncur seperti doa dan peringatan. Dan pada saat itulah, ujian pertama dari kelapangan telah gagal dilewati. Sebuah pelajaran bahwa tidak semua orang mampu menjaga iman ketika nikmat telah berada di genggaman. Setelah memperingatkan si pemuda, sang malaikat pun pergi meninggalkannya. Ia melangkah menjauh dengan hati yang tenang, lalu menuju pemuda kedua, orang yang dahulu menderita penyakit kebotakan. Kali ini, sang malaikat menyamar sebagai seorang lelaki miskin yang kepalanya botak, dipenuhi luka, sebagaimana penyakit yang pernah diderita oleh pemuda kedua di masa lalu. Dengan pakaian lusuh dan wajah kelelahan, ia mendatangi kediaman pemuda kedua yang kini hidup bergelimang harta. Ketika bertemu, sang malaikat berkata dengan penuh kerendahan hati, "Wahai Tuan, tolonglah aku. Aku adalah seorang musafir yang kehabisan bekal. Aku tidak mempunyai tempat untuk mengadu, kecuali kepada Allah Ta'ala dan kepadamu. Aku memohon 1 ekor sapi saja, agar aku dapat melanjutkan perjalananku." Namun pemuda kedua tidak menunjukkan belas kasihan. Sikapnya tak jauh berbeda dengan pemuda pertama. Wajahnya mengeras dan hatinya tertutup oleh kesibukan serta rasa memiliki yang berlebihan. "Dengarlah, wahai kakek tua," bentaknya. "Aku masih memiliki banyak tanggungan. Aku tidak punya waktu untuk mengurusi masalahmu. Pergilah dari sini dan jangan kembali." Sang kakek terdiam sejenak, lalu menatap wajah pemuda itu dengan sorot mata yang tajam. Dengan suara tenang, ia berkata, "Sepertinya aku mengenalmu. Bukankah engkau dahulu menderita penyakit kebotakan? Orang-orang merasa jijik dengan koreng di kepalamu, dan engkau hidup sebagai pemuda miskin. Kemudian Allah Ta'ala memberimu kesehatan dan kekayaan. Tidakkah engkau berkenan berbuat baik?" Mendengar itu, si pemuda menjadi geram. Ia merasa malu karena masa lalunya diungkap di hadapan para pengawal dan anak buahnya. Dengan nada marah, ia berteriak, "Kurang ajar! Lancang sekali ucapanmu. Aku sama sekali tidak pernah menderita penyakit sepertimu, dan kekayaan ini adalah warisan turun-temurun dari keluargaku yang terhormat." Sang kakek menatapnya dengan penuh heran, lalu berkata dengan tegas namun tenang, "Jika engkau berdusta, semoga Allah Ta'ala mengembalikanmu kepada keadaanmu semula." Setelah memperingatkan pemuda kedua, sang malaikat pun pergi meninggalkannya. Ia melangkah menjauh dengan hati yang tenang, lalu menuju pemuda ketiga, orang yang dahulu menderita penyakit kebutaan pada matanya.
Kali ini ia menyamar menyerupai si pemuda, seorang pemuda miskin dan buta matanya. Dengan memegang tongkat di tangan, sang malaikat berpura-pura kehabisan bekal dalam perjalanan. Dengan suara lirih dan penuh harap, malaikat itu berkata, "Wahai Tuan, tolonglah aku. Aku adalah seorang fakir, kehabisan bekal di tengah perjalanan. Demi Allah yang telah mengembalikan penglihatanmu, aku memohon kepadamu seekor kambing saja, untuk bekal melanjutkan perjalananku." Melihat kakek tua buta di hadapannya, membuat si pemuda merasa sangat iba. Pemuda ketiga ini tidaklah seperti kedua pemuda lainnya yang telah gagal dalam menghadapi ujian. Hatinya tetap lembut meski dunia telah berada dalam genggamannya. Ia tidak mengusir sang kakek, tidak pula membentaknya dengan kata-kata kasar. Sebaliknya, ia menyambutnya dengan wajah ramah dan tutur kata yang penuh penghormatan. Ia mempersilakan kakek tersebut masuk ke dalam rumahnya, memintanya untuk beristirahat sejenak dari lelahnya perjalanan. Dengan penuh kepedulian, ia menawarinya makanan dan minuman, memastikan sang musafir itu memperoleh kekuatan sebelum melanjutkan langkahnya. Semua ia lakukan dengan tulus, seakan melihat bayangan dirinya sendiri di masa lalu. Bukan hanya itu, pemuda tersebut pun menepati janjinya. Ia memberikan seekor kambing sebagaimana yang diminta, tanpa mengurangi sedikit pun. Baginya, harta bukanlah sesuatu yang perlu dipertahankan dengan kekikiran, melainkan amanah yang harus dibagi dan disyukuri. Dan sikapnya itulah yang menjadi pembeda. Di saat dua pemuda lainnya terperdaya oleh nikmat hingga lupa asal-usulnya, pemuda ketiga tetap mengingat siapa dirinya dahulu dan siapa Tuhannya sekarang. Dan dari keikhlasan itulah, rahmat Allah Ta'ala pun turun dan keberkahan menetap dalam hidupnya. Pemuda itu lalu berkata kepada malaikat yang sedang menyamar, "Sungguh, aku dahulu adalah seorang yang buta sepertimu. Lalu Allah Ta'ala mengembalikan penglihatanku dan melapangkan rezekiku. Maka ambillah apa yang engkau sukai dari hartaku, dan tinggalkan apa yang engkau kehendaki. Demi Allah, aku tidak akan menghalangimu sedikit pun." Mendengar perkataan pemuda ketiga, sang malaikat pun tersenyum. Lalu ia berkata dengan suara yang penuh wibawa, "Peganglah hartamu, sesungguhnya aku adalah malaikat yang diutus Allah Ta'ala untuk mengujimu. Ketahuilah, Allah Ta'ala telah ridho kepadamu, namun Allah murka kepada kedua temanmu. Maka mereka dikembalikan keadaannya sebagaimana keadaan mereka dahulu." Setelah berkata demikian, malaikat itu pun pergi. Tinggallah pemuda yang bersyukur itu dengan hati yang tenang, iman yang kokoh, dan nikmat yang diberkahi. Sementara itu, kedua pemuda yang dahulu lalai dan sombong, kini tak lagi gagah dan tampan. Penyakit yang pernah menimpa mereka kembali datang. Yang satu ditimpa kebotakan, dan yang lain terjangkit kusta. Kekayaan yang dahulu mereka banggakan pun ludes tak bersisa. Masyarakat yang dulu memuja, kini kembali menatap mereka dengan jijik, dan mengucilkan mereka dari pergaulan. Namun berbeda dengan pemuda ketiga yang hidupnya diberkahi. Dengan hati yang penuh kasih, ia menolong kedua sahabatnya itu. Mereka dipersilakan tinggal di rumahnya, dijamin seluruh kebutuhan hidupnya, tanpa celah dan tanpa syarat. Dari perlakuan mulia itulah, kedua pemuda tersebut akhirnya tersadar. Mereka menyesali kesombongan dan kelalaian masa lalu bertaubat dengan taubat yang sebenar-benarnya kepada Allah Ta'ala. Dari kisah ini mengajarkan kepada manusia bahwa tidak semua yang sabar dalam penderitaan mampu lulus dalam ujian kenikmatan. Dan tidak semua kekayaan adalah tanda kemuliaan. Kemuliaan sejati hanyalah milik mereka yang tetap rendah hati, bersyukur, dan mengingat Allah Ta'ala. Baik saat diuji dengan kesempitan maupun saat dilimpahi kelapangan rezeki. Kisah ini juga mengajarkan bahwa kekayaan dan kesehatan hanyalah titipan. Barang siapa menjaganya dengan syukur dan kerendahan hati, maka Allah Ta'ala akan menjaga nikmat itu. Namun siapa yang ingkar, nikmat tersebut dapat berubah menjadi peringatan. Sebab bukan besarnya harta yang meninggikan derajat manusia, melainkan kebersihan hati saat nikmat dan ujian datang silih berganti. Maka hendaklah manusia waspada, karena tidak semua yang diberi kelapangan rezeki adalah bentuk kemuliaan, dan tidak semua yang diuji dengan kesempitan adalah bentuk kehinaan. Kisah ini terdapat dalam hadits Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu.
dari Rasulullah SAW. Akhirul kata, wallahu a'lam bisyawab. Sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.